guys, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin berbagi lagi kepada teman-teman sekalian seputar daun memberi racikan saya, dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian yang sudah menonton dan mempunyai keinginan untuk mencoba. Oke. Nah, terkait dengan beberapa pertanyaan seputar ramuan daun memberi hasil racikan saya. Pertama, seputar kemasan. Lewat video ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana bentuk kemasan dari ramuan saya, hasil racikannya. Nah, hari ini saya sudah mendapatkan kiriman masuk. Jadi ini isinya botol. Botol ini botol kemasan yang saya pesan dari Jogja. Jadi di sini ada 50 botol. Nah, kita buka bersama-sama. Nah, jadi ini bentuk kemasannya ya. Nah, ini botol plastik ukuran 60 mili. Oke. Nah, ini botolnya ukuran 60 mili. Saya pesan dari Yogyakarta. Jadi selama saya menjalankan bisnis ini, saya pesan kemasan ini dari Jogja. Nah, jadi kalau ada yang mempunyai kemasan bentuk ini yang tidak, itu pada saat saya lagi pesan botolnya ini terus habis, terus saya baru pesan, sehingga untuk menjaga kepercayaan terpaksa saya akan menggunakan kemasan lain, isi botol lain begitu. Yang penting bisa dikirim, tapi kualitas ramuannya tetap sama. Nah, di video kali ini juga saya mau berbagi bagaimana saya memindahkan ramuannya ke dalam botol ini ya. Jadi untuk kemasannya 60 mili. Nah, selanjutnya isi ramuannya. Jadi ini ramuannya sudah jadi. Ini baru saya buat tadi. Kebetulan hari ini ada. Nah, ini masih segar karena baru diracik, siap dikemas. Oke. Nah, jadi
isi ramuannya ini akan dipindahkan ke botol kemasannya ini. Namun sebelum diisi, botol ini harus terlebih dahulu dicuci, karena botolnya tadi baru tiba, sehingga harus kita cuci dulu untuk menjaga kesehatan botol, sehingga harus dicuci. Oke, break sebentar, saya mencuci botolnya ini. Oke, sudah dibersihkan. Setelah dicuci, dibersihkan dulu. Setelah itu baru pindahkan ramuannya ke dalam botolnya ini. Jadi untuk teknik saya menggunakan kepala botol terpucuk. Oke. Nah, terus isi botol terpucuknya sendiri saya pakai jadi kemasan packingnya. Nah, oke, kita pindahkan. Jadi ini yang jenis bubuk. Jadi bubuk dengan campuran minyak. Nah, untuk minyaknya ini sendiri ada 3 jenis minyak yang saya gunakan. Jadi aroma dari ramuan ini agak sedikit berbeda. Ya, aromanya tuh dari kandungan campuran minyaknya. Oke. Seperti begini, kita bersihkan kepalanya dulu. Oke. Setelah itu baru kita masukkan tutupnya. Nah, jadi mau buka satu kali buka kiri, kita tutup kanan, buka kiri. Oke. Kita pastikan bahwa sudah aman. Ada lapisan plastik yang saya akan bungkus dari luar, tapi sementara plastiknya lagi kosong. Nah, break sebentar, saya menyiapkan packing yang lain. Oke, next. Nah, selanjutnya botolnya kita kulitnya, kita rapikan kepalanya. Oke, setelah itu botolnya kita masukkan. Nah, terpucuk dia mempunyai kulit atau plastik yang tebal, berbeda dengan botol fit aqua. Jadi terpucuk saya pilih karena dia lebih kuat. Jadi dalam bantingan atau pinggiran dia tetap kuat, bertahan. Oke, next. Nah, selanjutnya, jadi ini isi botolnya. Nah, saya biasa sertakan beberapa jenis daunnya. Jadi ini daun laundrynya, ada yang dalam bentuk daun besar atau daun kecil, itu tergantung tempat di mana dia tumbuh. Kalau tanahnya bagus, daunnya akan besar, lebar.
seperti ini. Kalau tidak, maka dia akan daunnya kecil. Nah, ini kita isi juga ke dalam. Habis kita masukkan box. Oke. Nah, setelah itu ada bubuk putih. Jadi bubuk putihnya ini juga kita sertakan ke dalam isi pakungannya ini. Oke. Jadi ini isi satu paket. Next, selanjutnya kita akan melanjutkan. Ya. Oke. Nah, ini saya berbagi tips kepada kita bagaimana saya meracik dan packing dari menggunakan pelapar. Oke. Jadi dalam kondisi tertutup begini, daun ini tetap akan hijau, tidak kering. Karena daun ini berbeda dengan jenis tumbuh-tumbuhan lainnya. Kalau tumbuhan lainnya dalam medan tertutup begini sudah kering, layu. Kalau tumbuhan ini, ya, dia lebih bertahan lama di dalam tempat yang tidak berudara. Dia hanya kalah berhubungan langsung dengan matahari kering pada saat sudah dalam lembaran ini sudah dipetik, terus bersentuhan langsung dengan matahari, dia lebih cepat kering dari daun-daun lainnya. Kalau dia dalam keadaan tertutup begini, dia lebih bertahan lama dari daun-daun lainnya. Itu dia punya sedikit keunikan. Dalam 2 minggu, 3 minggu dalam bentuk ini dia masih tetap hijau. Kecuali daun yang baru masih muda atau daun yang sudah tua. Nah, itu adalah sedikit cepat kering, tapi yang masih muda sekali, tentara hijaunya hijau sekali itu dia bertahan lama. Nah, selanjutnya kita menggunakan kertas untuk menutup dan isi. Oke. Nah, jadi untuk racikannya ini, saya itu biasanya racik paling cepat 1 hari sebelum dikirim. Jadi setelah saya ambil, sudah ada yang pesan, nanti 1 hari saya siapkan hari ini untuk pengiriman besok.
dalam kondisi tomato seperti begini tidak pernah rusak. Kita bisa pecah isinya di dalam. Jadi selama ini saya menggunakan bentuk packingannya seperti begini karena lebih aman. Oke guys, sudah selesai isi paketnya, jadi rapi ya, kentara rapi. Nah nanti tinggal kita masukkan alamat di luar, terus diflakpan lagi dari luar sehingga alamatnya itu tetap dilindungi oleh flakban. Jadi bersentuh langsung dengan hujan, air, dia tetap aman. Nah demikian video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita yang masih ragu dan juga yang sementara baru bergabung, untuk penjelasan terkait dengan isi kemasan dan packingnya sampai dengan pengiriman. Nah selanjutnya kita sudah masukkan alamat, baru akan diantar langsung ke kantor pos untuk dilanjutkan. Nanti setelah pengiriman lewat via pos, nanti ada bentuk lembaran resi pengirimannya. Nah resi pengirimannya akan saya WA juga ke yang bersangkutan apabila sudah di entry di kantor pos. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita sekalian yang mempunyai keinginan untuk mengorder ramuan daun mambi racikan saya. Terima kasih, salam hormat, bersama saya Jos Binur.